Salah satu rekomendasi makanan sehat, lezat, simpel, dan praktis. Nah, ini bisa kalian hidangkan kapan aja. Simpan di kulkas atau di freezer. Dan yang paling pasti, pas banget untuk ide jualan frozen food. Oke, untuk itu ikuti aja tutorialnya sampai selesai. Sebelumnya jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng aktifnya, juga komentar. Nih sosisnya kita potong-potong dadu dulu. Sebenarnya untuk banyaknya itu sesuai selera aja ya. Kemudian kita gunakan, tambahkan dengan crab stick. Boleh 5, boleh 4, boleh 6. Ya sesuai nanti kalau kalian jual ya disesuaikan dengan harganya. Kalau untuk anak-anak baiknya dibanyakin aja ya. Dan tambahkan daun bawang. Daun bawang juga bisa 1 atau 2. Sebenarnya ini resep paling simple dan mudah banget. Gak perlu takaran-takaran yang khusus ya. Nah kalau udah dipotong-potong kita siapkan 8 buah telur ayam. Tambahkan dengan kaldu bubuk, lada, dan garam. Kemudian kita aduk dulu seperti ini, nggak sampai berbusa juga. Nah, kalau udah, siapkan terigu, campur dengan air, lalu aduk sampai merata. Tapi tentunya ini kalau nggak kita saring, itu pasti ada yang bergerintil. Jadi sebaiknya kita saring aja. Ini sarapan enak untuk anak-anak mau pergi sekolah ataupun juga bekal sekolah ya. Dan karena udah mau mendekati Ramadan, bisa kalian buat stok untuk makan sahur. Nah, tambahkan dengan 2 buah wortel yang diparut kasar. Aduk kembali. Masukkan potongan sosis. Lalu daun bawang. Nah, sebenarnya ini juga bisa kalian tambahkan ya dengan misalnya nori, serbuk nori, atau juga jamur kancing. Itu pasti lebih enak lagi. Yang pasti sesuai selera aja. Kemudian kita siapkan di sini Mami menggunakan plastik lontong, ukurannya besar ya, diameter 5 cm. Tapi kalau untuk ukuran itu sesuai selera aja. Nah, untuk crab stick ini tadi dipotong-potong panjang, maksudnya tuh biar terlihat serat-seratnya panjang gitu, tapi nggak juga sih akhirnya. Nah, lebih praktis jika kalian potong dadu aja sama seperti sosis, dicampurkan semuanya. Kemudian kita isikan untuk panjangnya juga sesuai selera aja. Ini Mami kurang lebih 17 cm yang diisi ya. Suka pakai plastik lontong ini karena ukurannya besar, jadi masukannya juga mudah. Nah, ini kurang lebih 17 cm untuk ukuran, yang pasti sesuai selera aja. Bisa juga menggunakan plastik dengan ukuran es lilin itu ya. Diameternya lebih kecil lagi. Dapatnya juga pastinya lebih banyak. Jadi banyaknya hasil yang didapat itu ya sesuai dengan ukurannya aja. Kalau besar ya dikit, kalau lebih kecil-kecil lagi tentunya lebih banyak. Nah, ini kita gulung-gulung jadi seperti sosis jumbo ya. Kemudian kita ikat bagian atasnya. Seperti itu. Sangat mudah kalau kita menggunakan plastik yang besar. Tapi jangan juga plastik es yang 1 kilo atau setengah kilo. Nih, satu lagi, lakukan semuanya sampai selesai. Dan ini namanya apa ya? Ini telur sosis atau sosis telur, sosis gulung, dan apalah itu namanya. Nah, ini udah jadi, belum jadi deng. Ini kita dapatkan 4 buah ukuran yang besar dan siapkan panci yang diisi dengan air secukupnya aja. Kemudian ini akan kita rebus. Rebus dengan api sedang. Biarkan ditutup ya. Kemudian saat mendidih itu kita balik agar merata matangnya. Kemudian tutup lagi sebentar dan pastinya sampai matang. Jadi kalian kira-kira aja kalau udah matang apinya bisa dimatikan. Karena kalau overcook bisa meledak. Aku nggak nanggung loh lur kalau ini meledak ya. Nah jadi jangan sampai meledak gitu. Nggak sih, nggak meledak. Oke, kalau udah kita tiriskan, kalau udah dingin kita buka. Iya agak kisut-kisut gitu ya membentuk plastiknya. Kurang kencang. Tapi nanti kalau terlalu kencang-kencang juga ya itu bisa ambiar, modar. Nah udah ini kita buka dulu. Cukup besar ya. Dan 1 batang ini bisa didapatkan banyak loh. Ini Mami potong kurang lebih 1 cm aja. Tebalnya 1 cm.
Nah, ini kita potong-potong dulu. Untuk satu ini bisa dapat sekitar ya 12. Untuk harga jual disesuaikan ya, pastinya setiap daerah atau tempat itu bahan bakunya kan berbeda. Juga tingkat ekonominya. Kalau penduduknya ekonominya mapan, kita bisa jual dengan harga yang tinggi ya kan. Jadi disesuaikan aja ya. Nah, siapkan plastik, kita akan packing. Kalau udah di packing ini bisa disimpan di kulkas, di freezer, itu kurang lebih 2 bulan. Ya sebaiknya ya nggak terlalu lama-lama juga ya. Setidaknya bisa untuk jadi persediaan, tidak repot-repot lagi. Untuk menghidangkan menu yang simple, cepat, sederhana, tapi lezat. Nah ini dia, cukup banyak. Ya, itu baru satu yang kita packing. Nah, bagi kalian yang ingin usaha makanan frozen, sebaiknya kalian packing itu di vakum dan sealer seperti alat ini ya. Ini sangat berguna sekali, praktis, cepat, dan mudah. Nih kalian bisa lihat caranya, masukkan aja di bagian dalamnya setelah dicolok tentunya ke listrik dan udah kita diamkan dulu setengah menitan, cepat aja. Kemudian kita tutup katup kiri kanannya biar terjepit dan kita tekan tombol vakum dan sealer. Tuh, itu kan mengkerut tuh dia tuh. Kalau udah di vakum ya tanggung, lebih baik di sealer aja. Tapi alat ini juga bisa kalau hanya untuk sealer tanpa di vakum. Nah, kalau di vakum ini tentunya bahan makanan itu jauh lebih awet, apalagi kalau untuk dikirim-kirim ya, misalnya kirim ke anak, saudara yang di luar kota. Ini lebih aman. Tuh, udah cakepan kan? Harga jualnya pasti juga bisa lebih tinggi. Ini sangat praktis dan mudah. Untuk pembelian kalian bisa klik di kolom deskripsi ya. Untuk harga dijamin lebih murah dibanding toko sebelah. Asalkan kalian belinya di situ tuh, klik kolom deskripsi. Di ujung judul tuh ada tombol yang bisa kalian klik untuk menuju kolom deskripsi. Kalau nggak tahu juga bisa googling di mana kolom deskripsinya ya. Nah, berguna sekali bagi yang ingin usaha rumahan. Mau jenis makanan apa aja bisa kita simpan di sini. Buah-buahan, sayuran yang mentah, yang matang. Tuh, ini dia alatnya. Kecil, ringan, tapi sangat bermanfaat. Udah deh, siap kita pasarkan. Oh ya, sebenarnya dia udah matang ya. Bisa juga dimakan setelah dikukus atau direbus tadi. Dan sekarang kalau mau digoreng ya tinggal digoreng aja, hasilnya lebih garing. Tapi kalau Mama Eji suka yang dikukus aja. Lebih sehat lagi karena tanpa minyak. Nah ini praktis untuk sahur. Tinggal diambil, digoreng. Ataupun untuk bekal sekolah dan sarapan pagi. Oke ya, sampai di sini dulu resep kita hari ini. Semoga bermanfaat. Bertemu lagi di resep Mama Eji berikutnya. Thank you for being with me today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.